itu kalau dari Pak Saroni melihat itu baik lah, karena dia tiba-tiba muncul dengan menghapus video itu sendiri. Pak Gibran? Iya. Ya Pak Gibran kan mainannya banyak. Dia main game juga, main demografi juga, ya biasa lah itu. Mungkin ya iseng-iseng aja dia kali. Tapi tepat dengan dia berbicara bonus demografi dengan tantangan ke depan gitu. Ya kan tantangan hidup kita banyak, apalagi tantangan negara. Itu aja urusan masalah teks aja kan udah menjadi bagian tantangan kita gitu. Wajar, no problem. Satu lagi, nah ini PAN ini kemarin itu sudah ya bukan mendeklarasikan, cuma membicarakan soal 2029 bahwa mungkin untuk Pak Prabowo itu bisa diusung kembali, tapi untuk wakil presiden itu bisa dinegosiasikan. Nah itu dari Nasdem sendiri melihat seperti apa, Pak? Ya itu haknya PAN ya, kalau mau menentukan bahwa Prabowo akan running kedua kali itu haknya PAN dalam hal ini. Tapi kita masih di inilah untuk bicara masalah selanjutnya periode kedua gitu. Nanti kalau 2027, 2028 masih better gitu. Mikirin wakil siapa yang mumpuni gitu. So nanti kita bicarain lebih lanjut. Masuk sosok presidennya juga masih bisa dibicarakan. Sangat bisa. Itu sangat fleksibilitasnya kuat lah. Apalagi Pak Prabowo yang masih sehat luar biasa. Kalau dia mumpuni, dipastikan running kedua kali kemungkinan 100%-nya banyak. Itu sangat luar biasa lah, bisa. Termasuk bukan Prabowo juga bisa ya? Iya, misalnya Saroni juga bisa maju presiden misalnya gitu. Namanya ritual kan nggak tahu, tapi Pak Prabowo itu punya chance 2 periode itu sangat luar biasa loh. Segar buat. Belum. Pak Surya akan menyikapi dan mungkin nanti, enggak sekarang. Tapi kalau melihat petahana itu kan biasanya kan menangnya lebih besar ya, Pak. Iya. Itu juga pasti akan jadi pertimbangan. Tapi ntar Pak Surya nanti yang akan menyampaikan sendiri nanti. Mungkin boleh minta tanggapannya terkait dengan kemarin Pak Jokowi sempat bertemu dengan sentimen seperti apa tanggapannya di rumah sakit sebelumnya. Gimana? Sedikit aja. Kalau ngomong secara pribadi ya, pribadi. Kalau dia tidak upload di ruang publik, gua rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gua kurang pas. Ini pribadi ya, kurang pas. Ya karena kan sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden, kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine. Tapi kalau ini ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post-power syndrome nih. Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik sekali, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diupload lah. Ini pribadi ya, bukan atas nama partai loh. Ini pribadi. Iya, ini sebenarnya ada dualisme. Ini namanya situasi yang Pak Presiden tuh pengen anak didiknya. Kebetulan kan ajudannya Sarif kan memang lagi ikut Sespim Polri. Jadi sisi positif adalah Pak Presiden pengen ngajarin anak-anaknya lah, ngasih tahu yang baik-baik. Tapi kalau tertutup, wah itu keren banget gitu. Tapi kalau ruang terbuka, menurut kita, ya aduh, nanti orang anggapannya, wah ini gimana sih ini, ya gitu. Tapi kalau memang kalau tertutup aja, misalnya ngasih tahu kalian ini harus begini, senang gitu. Tapi kalau terbuka, nanti kan anggapannya nanti, oh ini kok Pak Presiden, mantan Presiden kok masih manggil-manggil orang gitu. Enggak, ya itu tadi kalau ngeliat sekarang secara Komisi 3 namanya mantan presiden, yang dipertanyain adalah itu udah izin belum sama komandan tertingginya di lembaga pendidikannya. Pertanyaannya udah izin belum? Kalau belum izin harusnya dia jangan pakai baju dinas, mendingan pakai baju biasa, datang rame-rame, oh namanya silaturahmi sebagai warga misalnya gitu. Tapi kalau udah pakai baju dinas, dia harus izin sama komandannya. Teman-teman tolong tanyain, komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga harus tanya lagi, udah izin lagi belum sama Pak Kapolri? Nah, itu aja tingkatannya begitu. Kira-kira Pak Saroni akan nanya ke Pak Kapolri nggak? Nanti kalau kita undang rapat sama Kalemdiklat tanggal 19 Mei, kita akan tanya, udah izin belum? Terima kasih Bang Saroni. Di Depok ada 3 mobil polisi yang dibakar.